Selamat datang, di depan saya ada Nothing Phone 4a Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi untuk langkah awal memulai proses ini, Anda perlu segera membuka aplikasi kontak mandiri. Seperti contoh yang sudah tersedia dengan jelas di sini. Dan ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, mungkin akan muncul pop-up bodoh seperti ini, izinkan kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda. Tidak, Anda tidak menginginkan itu. Tidak ada alasan mengapa aplikasi kontak harus mengirimkan notifikasi apapun kepada Anda. Coba pikirkan, notifikasi seperti apa yang akan dikirimkan? Selamat, Anda telah menambahkan kontak baru. Tolak. Baiklah. Dari sini, sebelum saya benar-benar membahas proses impor, Anda bisa melihat bahwa saya sudah masuk ke akun Google, dan saya sudah memiliki beberapa kontak di sini yang bisa kita cek dengan mengklik semua kontak. Sekarang mereka sudah ditampilkan. Atau saya memiliki 59 kontak dan pada dasarnya semuanya berasal dari akun Google karena tidak ada yang tersimpan di perangkat. Bagaimanapun, mari kita lanjut ke tab terorganisir. Dan karena saya sudah masuk ke akun Google, ada banyak hal yang langsung muncul di bagian depan. Jadi saya perlu menggulir ke bawah untuk menemukan kelola SIM. Jika Anda tidak masuk ke akun Google, bagian ini di sini sama sekali tidak ada. Baiklah, setelah kita klik ini, ada hal licik yang terjadi di sini. Saya benar-benar tidak suka, dan saya akan jujur soal ini karena ini sangat membuat saya kesal. Saya punya alat ukur kecil di sini, jadi tahu tidak? Mari kita lihat, karena kita punya dua opsi di sini kan. Kita punya perangkat dan Google, lalu sekarang kita juga punya lebih banyak opsi. Alasan saya membenci ini adalah karena Google pada dasarnya ingin mencuri informasi orang-orang dan mereka sengaja menyembunyikan opsi lain agar kamu tidak melihatnya, sehingga kamu hanya otomatis melihat perangkat dan Google. Ini sudah mencakup apa yang saya butuhkan, misalnya perangkat, jadi saya tidak perlu mencari lebih jauh lagi, kan? Maksud saya, sepertinya itu memang yang saya butuhkan, kan? Kalau saya sedang mencari perangkat. Tapi sebenarnya bukan, karena kalau kamu hanya mencari perangkat saja, itu bukan opsi yang ini. Opsi hanya perangkat itu disembunyikan. Sengaja, karena Google, bagian-bagian menyebalkan ini, ingin mencuri informasi orang tanpa pernah meminta izin mereka. Dengan menggunakanmu untuk mengimpor kontak mereka ke cloud dan mengakali permintaan persetujuan. Ya ampun, mereka pasti berteman baik dengan Epstein. Jadi bagaimanapun juga mari kita ukur ini dengan cepat. Jadi sekarang dengan ini ada di sini kita sedang melihat apa ya ini? Ukurannya adalah kira-kira 45 mm. Hanya ukuran yang diambilnya di seluruh layar. Sekarang ini seperti apa ya? Itu kurang dari sepertiga tampilan. Alasan saya mengukur ini adalah karena opsi alternatif lainnya seharusnya mengisi semua sisa ruang yang tersedia. Coba lihat itu. Ternyata tidak, siapa sangka. Mari kita lihat seberapa jauh lagi ini bertambah. Maaf, tadi waktu saya jatuhkan ini agak bergeser sedikit. Nah, jadi kita hanya menambah sedikit saja. 4 mm. Jadi kamu mau bilang ke saya, Google, begitu? 4 mm. Kamu perlu menyembunyikan opsi yang secara harfiah hanya menambah 4 mm lagi dan opsi lainnya. Hanya supaya saya bisa melihat perangkat saja karena apa? Layarnya tidak cukup luas. Sialan. Tahu dirilah, sampah bodoh. Saya jelas akan memilih itu dari nada marah saya yang mungkin bisa kamu dengar. Saya benar-benar merasa ini sangat menjijikan, karena ini memberi perusahaan kemampuan untuk mengabaikan segala macam omong kosong tentang persetujuan dan mengambilnya dari orang lain. Kamu tahu apa? Dengan logika itu seharusnya tidak masalah. Kamu tahu, saya memberimu izin, karena kalau kamu bisa memberi izin untuk orang lain, saya juga bisa melakukan hal yang sama, kan? Saya memberimu izin untuk masuk untuk masuk ke kantor pusat Google dan mengambil apapun yang kamu mau. Itu jadi milikmu begitu kamu membawanya keluar. Saya tidak peduli. Logikanya begini, jika kamu impor kontak orang lain, Google anggap itu sah jadi milik mereka. Pemilik aslinya, izinmu tak penting bagi kami. Kami mendapatkannya dari orang lain.
Jadi ya ini pada dasarnya logika yang sama. Silakan saja lakukan sesukamu, masuk ke Google dan ambil apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, setelah kamu memilih hanya perangkat, kamu bisa memilih kontak mana yang ingin kamu impor atau tidak, lalu klik impor. Dan kadang-kadang kamu juga mungkin melihat pop-up lain, yang menurut saya sebenarnya muncul mungkin saat kamu mengimpor ke perangkat. Maaf, ke Google juga. Biar saya cek dengan cepat sebenarnya. Saya akan coba untuk... Oke, saya tidak bisa memilih apapun. Karena kadang-kadang kamu mendapat pop-up begitu kamu mengimpor kontak yang menyatakan hapus. Kontak yang diimpor dari kartu SIM, kontak yang belum diimpor tidak akan terpengaruh. Itu memberitahu kamu hal ini dengan dalih untuk membersihkan penyimpanan di kartu SIM kamu. Sekarang hal yang ingin saya bicarakan karena ini memang muncul di sini, saya hanya tidak tahu dalam situasi apa. Hal yang agak bodoh, ya kan? Kenapa kamu ingin membersihkan penyimpanan di kartu SIM yang hanya menyimpan kontak? Jadi mereka ingin kamu menghapus kontak supaya kamu bisa menyimpan kontak. Dengan logika seperti itu, kamu tahu, aku juga akan pergi ke mobilmu, ambil selang karet, sedot sebagian bensin dari tangki, supaya kamu bisa ke pom bensin dan mengisi bensin lagi. Maksudku, itu tampaknya logika bodoh yang sama. Jadi, jelas kamu pasti ingin memilih opsi simpan. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu pendekatan Google untuk mencoba membuatmu nantinya bergantung pada mereka, karena dengan menghapus kontak, semacam salinan yang disimpan di penyimpanan fisik yang bisa dipindahkan antar perangkat, mereka benar-benar berusaha menghilangkan cadangan pribadi kontak yang kamu kendalikan sendiri dan bukan mereka. Jadi dengan menghapus itu, pada dasarnya kamu kehilangan cadangan tersebut. Dan akibatnya, sekarang kamu hanya memilikinya di ponsel. Yang kemudian mereka akan mendorongmu untuk pada dasarnya mengimpornya ke cloud. Karena, akan sangat disayangkan jika terjadi sesuatu, seperti pembaruan yang memperbarui kontak dan mungkin saja menghapus kontakmu. Kamu tentu tidak ingin itu terjadi, bukan? Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Berarti jelas, pilih simpan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dan bahkan lebih jauh lagi, kamu tidak pernah perlu bergantung pada cadangan cloud untuk logika bodoh seperti ini, karena yang bisa kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi dari Play Store yang memungkinkanmu membuat salinan kontakmu sebagai file cadangan yang saya percaya ekstensi filenya adalah VCF atau .vcf yang seperti yang saya katakan, hanyalah cadangan dari semua kontakmu. Nah, yang satu ini akan sedikit lebih baik daripada yang ada di kartu SIM-mu. Seperti jika kita masuk ke daftar kontak kita, dan kamu tahu apa? Biar saya ubah dulu ke hanya perangkat, lalu saya klik salah satu kontak ini dan kemudian pilih edit. Itu memberi saya dua opsi untuk mengeditnya, baik dari akun Google atau dari perangkat. Yang entah kenapa tidak ada opsi dari kartu SIM. Entah kenapa begitu. Biasanya, ketika kamu punya kontak di kartu SIM, kamu hanya bisa mengubah dua hal, nama kontak itu sendiri dan nomornya. Tidak ada opsi lain, tapi jika kamu mengedit yang di Google atau di perangkat, disitulah privasi saya agak... Apa pendekatan tinfoil yang saya maksud di sini? Karena baik di ponsel maupun Google, khususnya Google. Apapun yang kamu isi di sini adalah data yang nantinya bisa diakses Google saat sudah ada di ponselmu, dan tidak begitu banyak pada yang lain. Jadi kita punya hal-hal seperti foto, foto sampul, foto kontak, nama depan, nama belakang, nama perusahaan, beberapa nomor dengan label, catatan, email, tanggal lahir, alamat, tempat tinggal, dan lainnya. Kita juga punya banyak hal lain seperti departemen, jabatan, gelar, nama panggilan, hubungan, dan sebagainya. Sekarang, ini adalah banyak sekali informasi pribadi yang Google dapatkan darimu tanpa pernah meminta persetujuan dari orang yang datanya dimaksud. Dari situlah kamu tahu rasa marahku berasal. Menurutku, ini benar-benar tidak bisa diterima. Jadi ketika kamu mengisi data ini di ponselmu, seharusnya data itu tetap berada di ponselmu. Dan seperti yang saya katakan, ketika kamu membuat cadangan file VCF itu, kamu bisa mengirimkannya ke emailmu sendiri, mengompresnya, lalu memindahkannya ke kartu SD atau media lain semacam itu. Dan kamu membagikan, pada dasarnya kamu punya file cadangan dari kontak-kontakmu dan semua yang ada di sini, termasuk foto dan hal-hal lain yang sudah kamu tambahkan. Yang jelas tidak berlaku untuk kontak SIM, yaitu kontak SIM yang dicadangkan di kartu SIM fisikmu. Kontak-kontak ini hanya memiliki nama kontak dan nomornya saja. Jadi intinya,
Sekarang kamu bisa melihat dengan jelas bahwa kontak-kontaknya sudah diimpor di sini dan kamu bisa mengaturnya melalui kategori-kategori di sini. Dengan perangkat akun Google dan semua kontak semuanya tampil sesuai keinginan. Jika kontak ada di Google dan perangkat, otomatis digabung. Itulah sebabnya ada 59 kontak di Google dan totalnya, meski di sini cuma ada 3. Jadi, secara teori seharusnya ada 62 kontak, tapi 3 kontak ini juga ada, yaitu kontak yang sama dengan yang di sini. Jadi sistemnya tidak menduplikasi, tidak menampilkan kontak yang sama berkali-kali, yang menurut saya cukup bagus. Dan selain itu, kontak yang sudah diimpor biasanya juga akan hilang dari kartu SIM sebagai opsi di sini. Jadi jika kamu tidak pernah mengimpor kontak apapun, saya rasa kontak-kontak itu akan tetap ditampilkan dari kartu SIM. Begitu kamu mengimpornya, opsi kartu SIM langsung saja menghilang. Jadi, kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.